Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Berita terkini hadir untuk Anda dalam Wantara, Warta Nusantara. Bersama saya Salma Mutmainah Sujono, inilah rangkaian rangkuman informasi pilihan yang telah kami siapkan. Kita awali informasi dari dunia seni dan budaya. Festival budaya tahun ini resmi dibuka, menampilkan tradisi Papua yang beragam. Acara ini menjadi ajang pelestarian warisan leluhur sekaligus edukasi kepada anak muda. Acara ini berlangsung di alun-alun Kabupaten Sorong pada Minggu 14 Juni 2026 lalu. Ribuan masyarakat tempat tumpah ruah untuk menyaksikan perhelatan festival budaya yang menampilkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di wilayah tersebut. Acara ini sukses menjadi magnet bagi warga yang antusias merayakan kerayaan tersebut. Berikut liputannya. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Aimas, tepatnya bersama dengan Kakak Umi, selaku koordinator Festival Kebudayaan. Baik, Kakak Umi, boleh diceritakan gambaran sederhana Festival Kebudayaan ini selama 2 hari berlangsung? Ya, baik. Jadi Oh, selama 2 hari ini ya, dari awal yang kami merah membuat nanti Festival dilewatin aja. Kebudayaan Fashion Show Baju Adat Papua. Tanggal 11 April kami sosialisasi ke anak-anak ya. Dan sangat luar biasa karena awalnya kami tuh targetnya 25 orang untuk 25, tapi alhamdulillah ternyata pendaftarannya sangat banyak, hampir 40 lebih. 40 yang mendaftar Iya, untuk iya, ini. 40 lebih yang mendaftar dan itu sangat luar biasa antusias dari anak-anak dari SD, SMP, SMA maupun dari apa? Iya, dari anak kuliahan dari kampus Nandi Bili Nusantara, Kabupaten Sorong. Nani Billy juga ikut Iya, ikut serta meramaikan. Iya, betul. Jadi itu sangat luar biasa ya bagi saya sebagai koordinator yang awalnya target kami pikir tidak akan sampai. Ternyata melebihi dari target kami ya. Dan luar biasanya lagi, ternyata mereka itu latihan ketika selesai kami sosialisasi mereka sangat antusias. Berarti setelah sosialisasi tersebut diadakan, kemudian mereka langsung berlatih untuk kegiatan ini. Iya, ternyata mereka langsung berlatih. Yang awalnya saya pikir mungkin mereka cuma bakal main-main saja ya. Ternyata sangat luar biasa penampilan mereka. Kita geladinya pun tidak terlalu kayak 1-2 kali, kita geladi sekali saja mereka sudah paham. Berarti kan guru-guru mereka juga sangat luar biasa ya untuk saat ini sudah membuat anak-anak berani tampil. Ya benar. Juga mereka juga memperkenalkan ternyata baju adat kita juga bisa menjadi tren, bisa dijadikan fashion show, bukan hanya untuk sebagai tradisi saat iya benar saat kita nanti tradisinya nanti baju adat ini ya ternyata kita bisa buat lebih tren yaitu di ajang fashion show ini. Jadi itu sangat luar biasa ya Kak bagi saya, karena dari situ juga kayak saya lihat ternyata anak-anak sekarang yang kita tahu bahasanya media sosial yang sangat luar biasa ya. Apalagi yang disebut dengan Gen Z. Benar. Kita nggak terpapar dengan media. Sangat. Kalau kita tuh mungkin hanya tahu apaan, cuman sekedarnya saja, tapi mereka dari A sampai Z mereka tahu semua. Itu sangat luar biasa ya. Jadi daripada mereka mengenal hanya tren baju luar saja, kenapa kita tidak mengenalkan baju adat Papua mereka? Ternyata mereka juga punya beragam dan begitu bagus untuk ditampilkan. Jadi itu sebagai tren, bukan untuk hanya sebagai ajang di ada tradisi mereka, tapi kita juga bisa menampilkan untuk mancanegara, ke nasional sampai ke internasional, mungkin lewat dari Festival Kebudayaan Fashion Show Baju Adat Papua. Baik, Kak, luar biasa sekali. Kemudian nih, Kak, bagaimana festival ini bisa menjadi ruang edukasi nyata bagi generasi muda Sorong agar tidak asing dengan akar budaya mereka sendiri? Iya, oke, mulai melalui Festival Baju Adat Papua ini kita berharap ya anak-anak semakin mengenal dan mencintai, bangga terhadap budaya daerahnya sendiri, yaitu Papua itu sendiri ya, karena kita tahu baju adat Papua itu sangat banyak. Berarti adat baju adat Papua tuh nggak cuma yang 1 atau 2 aja ya? Tidak banyak sekali, karena ada beberapa moi saja sudah dibagi, ada moi kelim, ada moi kelabra, itu udah dibagi, makanya Itu baju adat mereka juga beda. iya beda. Juga arti dan filosofi itu juga sudah beda. Kayak kemarin kalau misalkan di hari pertama mereka ada membacakan sinopsis dari baju adat masing-masing. Kemarin juga ada yang hadir menggunakan baju adat Maibrat.
Ada beberapa yang menggunakan baju adat bukan hanya dari Moi, tapi Mayabra juga ada. Dan itu sangat luar biasa ya Kak. Oke Kak, nih pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan Kakak untuk pemerintah kita nih, tepatnya pemerintah daerah terkait keberlanjutan dan skala festival budaya ini di masa mendatang? Ya harapan terbesar kami adalah agar pemerintah daerah terus mendukung ya, mendukung anak-anak muda seperti kita untuk terus melestarikan dan mempromosikan budaya lewat festival kebudayaan baju adat atau fashion show melalui berbagai kegiatan-kegiatan budaya lainnya selain festival atau fashion show. Terus festival baju adat juga bukan sekedar ajang pertunjukan, tapi juga sebagai sarana edukasi seperti yang tadi akar budayanya kita memperkenalkan kepada anak-anak sekarang. Biar mereka tahu. Iya benar. Gak cuma apa sih kayak budaya luar aja yang mereka adopsi, tetapi budaya kita sendiri juga oke loh. Ya pas mereka pakai, oh ternyata sebagus ini ya baju adat kita. Oh berarti yang lain tuh, oh ternyata lebih bagus. Yang kita pakai kan kita bisa trending dengan mengikuti fashion show ini, mempertunjukkan sehingga anak-anak juga lebih antusias ya. Jadi harapan kami ya untuk pemerintah sendiri, semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan secara berkelanjutan melibatkan lebih banyak masyarakat serta menjadi daya tarik wisata untuk membanggakan tanah Papua kita sendiri. Oke, baik, terima kasih Kakak. Baik, mungkin itulah saja pemirsa yang dapat saya berikan dari festival budaya ini. Saya kembalikan ke studio. Masih seputar budaya, mari kita beralih ke destinasi wisata edukasi Rumah Etnik Papua yang berada di Jalan Raya Aimas, Klamono. Destinasi ini tidak hanya menampilkan keindahan arsitektur tradisional masyarakat adat Papua, namun juga menjadi pusat informasi mengenai filosofi hidup masyarakat Papua yang beragam. Berikut liputannya. Bangunan yang didirikan dengan arsitektur khas yang memadukan material alami dan ornamen tradisional ini dirancang untuk menjadi jendela bagi pengunjung yang ingin memahami filosofi kehidupan masyarakat Papua. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi artefak budaya, makanan, pakaian adat dari berbagai subsuku hingga catatan sejarah mengenai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang di tanah Papua. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sorong Klamono, tepatnya di Rumah Etnik Papua. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu kakak yang tinggal di Rumah Etnik Papua, yaitu Kakak Devi. Mari kita wawancari. Selamat siang Kakak Devi. Siang. Kak Devi, makasih udah meluangin waktu nih buat aku. Rumah Etnik ini kan kalau bisa dibilang nih sangat ikonik, siapapun yang datang tuh yang datang ke Sorong tempatnya pasti pengen banget kesini. Nah, sebenarnya Rumah Etnik ini tuh konsepnya mau jadi kayak gimana buat orang-orang yang datang ke sini gitu Kak? Jadi di Rumah Etnik Papua sendiri itu menyediakan kostum adat. Jadi siapa saja yang ingin mencoba budaya kita, ingin tahu budaya kita lebih dalam, mulai dari pakaiannya, rumah-rumah adatnya, dan juga makanan tradisionalnya di rumah itu sudah menyediakan semuanya. Jadi siapa saja yang penasaran dengan Papua, terutama mungkin lebih mendalam mengenali budaya kita, bisa langsung datang dan belajar di Rumah Etnik Papua. Wow, berarti tidak hanya pengalaman tapi juga kita dapat pelajaran gitu Kak. Oke, baik. Nah, dari semua spot yang ada di sini nih Kak, menurut Kakak sendiri tempat yang paling ikonik nih, spot yang ada di sini tuh kira-kira di bagian mana? Tempatnya sendiri yang paling ikonik itu tempat spot foto dan di sebelah sana Rumah Kaki Seribu. Itu yang paling ikonik sekali dan sering sekali orang datang ke sini mencoba baju adat dan juga mencoba untuk foto bersama di sana. Dan karena posisi rumahnya yang besar dan tinggi juga dan sangat mungkin menarik perhatian orang-orang untuk datang dan mau foto, coba difoto di situ. Jadi banyak orang yang datang dan foto di Rumah Kaki Seribu. Yang sebenarnya kami di Rumah Etnik Papua juga menampilkan banyak rumah-rumah adat yang bukan hanya dari suku Wamena, suku Arfak, tetapi beragam dari Sabang, dari Sorong sampai Merauke kita sediakan di sini. Oh, berarti keren banget. Berarti nggak cuma Papua yang ada di Sorong aja ya Kak?
Oke, nih bicara soal anak muda nih zaman sekarang nih Kak, menurut Kakak nih mereka tuh masih insecure nggak sih sama budaya sendiri? Atau ketika mereka datang ke sini nih mereka tuh kayak makin pede ketika, "Ih aku pakai baju adat Papua nih," menurut Kakak tuh gimana? Mungkin di luaran sana, terutama kita anak muda Papua itu masih seperti, kurang percaya diri dengan kita punya budaya, tapi setelah ada rumah etnik yang memperkenalkan bahwa kita punya budaya itu sangat besar, dengan mencoba kita punya pakaian-pakaian yang ada, ternyata kita sendiri yang coba tuh kita cantik. Saya juga contohnya seperti itu, merasa tidak percaya diri dengan saya punya budaya sendiri, tetapi setelah datang di rumah etnik, bantu kerja di sini dan mencoba banyak busana adat di sini saya jadi merasa bahwa, budaya di sini tuh sangat luar biasa, budaya saya sendiri begitu dan saya mencoba baju adat, saya melihat orang-orang tua yang datang, orang-orang yang dari luar datang mencoba kita punya baju adat begitu, mereka sangat merasa luar biasa sekali. Kayak Terus seneng iya, gitu. sangat senang dan kenapa tidak anak-anak muda Papua mencoba dan anak-anak muda lainnya juga mencoba bahwa kita punya budaya itu sangat cantik dan sangat ikonik dan mungkin, tidak pernah ada di tempat lain Iya, begitu. benar-benar saya sangat setuju. Nah, yang terakhir nih Kak, kira-kira apa yang pengen Kakak sampaikan buat teman-teman yang nonton liputan ini, supaya mereka tuh makin bangga nih sama budaya yang kita punya? Jangan pernah malu menunjukkan dirimu dan siapa dirimu karena, yang menjadi dirimu adalah identitasmu. Jadi Wah. pakai apapun yang menunjukkan dirimu siapa dan, terus memperkenalkan budaya kita yang kaya ini. Baik, terima kasih Kakak Devi. Oke, baik pemirsa, mungkin demikian perbincangan saya dengan Kakak Devi. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Sekian informasi terkait rumah etnik Papua. Kita akan beranjak ke rangkaian informasi selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Hmm, enaknya nyemil apa ya sambil belajar? Nah, ini dia nih Lasagu Kue Palam Sugar, cemilan yang temani aku untuk belajar. Enak banget. Guys, jangan lupa ya, belilah sagu kue Palam Sugar di kios konservasi kilometer 7. Bye-bye. Pemirsa, beralih ke informasi politik kampus. Pesta Demokrasi Mahasiswa atau PEMIRA telah melaksanakan pembukaan secara resmi pada tanggal 19 Juni 2026 yang dibuka langsung oleh Bapak Rektor IAIN Sorong. Kegiatan tersebut dimeriahkan oleh segenap mahasiswa IAIN Sorong dengan berbagai jurusan dan juga tingkatan. Tahapan PEMIRA ini Tahapan Pemira Raya atau Pemira saat ini memasuki tahap terpilihnya SEMA dan DEMA Institut. Bagaimanakah informasi keberlangsungan kegiatan Pemira tersebut? Mari kita saksikan liputannya. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Aula IAIN Sorong, tepatnya tempat berlangsungnya kegiatan PEMIRA, Pemilihan Raya Organisasi Mahasiswa. Baik, saat ini saya sedang bersama ketua dari KPUWM yaitu Kakak Dedi Rahman Romeon yang akan kita bahas terkait PEMIRA ini. Baik Kak, bagaimana perkembangan terkini terkait tahapan pelaksanaan PEMIRA IAIN tahun ini? Oke baik, untuk perkembangannya sampai saat ini. Oke, alhamdulillah ini adalah tahap pemilihan DEMA Institut
sejauh ini sampai di tahap ini cukup sulit, dikarenakan ada beberapa kendala. Salah satunya itu kurangnya minat mahasiswa dalam mendaftar. Kemudian nih Kak, bagaimana sistem pemungutan pada tahun ini? Apakah kita akan menggunakan kertas suara atau beralih ke e-voting? Oke, baik. Kemarin sebelum pendaftaran kandidat itu sebelumnya kami dari KPUM ingin melakukan seperti e-voting. Kami tidak memakai kotak suara. Namun setelah kami pembukaan pendaftaran, namun yang mendaftar hanya 1, maka dari itu kami tidak memakai dua-duanya. Berarti bisa dikatakan bahwasanya e-voting ini sebenarnya pengen e-voting, tapi karena pendaftarnya ya tidak memungkinkan untuk terjadinya e-voting, maka tidak dijadikan begitu Kak. Iya, betul sekali. Kemudian Kak, apa saja kendala yang Kakak hadapi, di mana kita tahu sendiri dinamika mahasiswa ketika pemilihan raya itu cukup ya bisa dikatakan wow gitu. Oke, baik. Kalau terkait kendala cukup banyak ya. Karena pertama dari bulan Februari kalau tidak salah, Februari sampai dengan sekarang bulan 6, bulan Juni, itu cukup lama. Dikarenakan karena apa tadi yang saya sampaikan bahwa minatnya mahasiswa, minatnya pendaftar itu kurang. Terus anggaran dari anggaran institut itu juga yang kami usahakan sangat sulit, sehingga memperlambat pemira gitu. Kemudian ini Kak, apakah target presentasi dari partisipan mahasiswa itu cukup tercapai yang diinginkan oleh KPUM atau tidak, dan bisa dijelaskan? Oke, baik. Kalau untuk partisipasi dari mahasiswa itu yang ditargetkan dari KPUM sangat tidak tercapai. Ya, kurang lebih yang kami harapkan itu 90% dari mahasiswa, tapi yang datang itu hanya 20 bahkan 15% dari mahasiswa. Karena mahasiswa di IAIN Sorong ini cukup banyak ya. Kurang 1.000 lebih, kurang lebih 1.000 lebih. Sehingga yang kami targetkan 90%, tapi tidak tercapai gitu. Baik Kakak, terima kasih. Mungkin itu saja pemirsa rangkuman diskusi dari pemilihan raya dari IAIN Sorong bersama Ketua KPUM dari Pemira tahun ini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Kasih kamera. Baik, selanjutnya memasuki Tahun Baru Muharram. Masyarakat di pusat kota Sorong hari ini menyelenggarakan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kegiatan ini diisi dengan jalan santai dari Taman Deo ke Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Pesta serta pembagian door prize bagi peserta yang beruntung dan bazar di sekitar masjid yang disediakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim. Berikut liputannya. Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram, masyarakat di pusat kota Sorong hari ini menggelar aksi jalan santai yang meriah. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud syukur sekaligus cara warga dalam menyambut datangnya Tahun Baru dalam penanggalan Hijriah. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti rute jalan santai yang dimulai dari Taman Deo menuju Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Meski menempuh jarak yang cukup jauh, semangat kebersamaan dan keceriaan tetap terpancar dari wajah para warga yang hadir dari berbagai kalangan. Tidak berhenti sampai di situ. Kemeriahan berlanjut di area sekitar Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Panitia telah menyiapkan berbagai rangkaian acara menarik, mulai dari bazar ibu-ibu majelis taklim setempat yang menjajahkan kuliner dan produk olahan mereka,
hingga pembagian berbagai hadiah door prize bagi peserta yang beruntung. Jalan santai juga diwarnai dengan penampilan drum band dari MAN Kota Sorong dan juga MTS Negeri Kota Sorong. Ya, silakan ini bapak langsung ambil di bawah. Bapak dan Ibu sekalian masih banyak menu makanan di Demikian informasi dari kegiatan 1 Muharram Kota Sorong. Kita lanjut ke serangkaian informasi selanjutnya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, sementara itu situasi ekonomi kembali diuji dengan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Pagi Aimas, Kabupaten Sorong. Pantauan di lapangan menunjukkan lonjakan harga yang cukup signifikan pada beberapa kebutuhan dapur, utamanya seperti cabai, bawang merah, hingga beberapa jenis sayur yang segar. Pedagang di Pasar Pagi Aimas mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini sudah terjadi sejak kenaikan bahan bakar minyak. Hal demikianlah yang menjadi pemicu utama harga terus melonjak. Berikut liputannya. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pasar Bersama, tepatnya di Pasar Bersama yang berada di Kabupaten Sorong. Dan sudah bersama saya yaitu pedagang dari Pasar Bersama. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu, kan kabar terkini bahwasanya bahan bakar minyak saat ini kan sedang mengalami kenaikan dan ya Ibu. Nah, bagaimana kabar pasar atau dagangan-dagangan Ibu berdampak akibat dari BBM itu sendiri? modal sendiri. Hah? Modal sendiri gitu. Modal sendiri? Iya. Penjualannya ini modal sendiri? Iya. Maksudnya dari bahan bakar minyak kan meningkat nih ceritanya. Apakah bahan-bahan yang Ibu jual ini juga mengalami kenaikan harga? Naik Naik semua. Boleh diperincikan Ibu, misalnya kangkungnya sekarang naiknya berapa ribu, yang sebelumnya berapa ribu? Kangkung biasanya kan 6.000, Ya. sekarang 8. Kemudian dari tempenya mungkin atau sayur yang lain? Tempe tetap. Kemudian yang lainnya Ibu? Kol naik. Biasanya kan 12, sekarang 15. Nah Ibu, oleh karena kenaikan tersebut, kira-kira Ibu, apa harapan Ibu untuk pemerintah ke depannya jika kenaikan ini akan terus-menerus meningkat? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik, mungkin demikian pemirsa, saya kembalikan ke studio. Demikianlah berita pilihan
yang kami rangkum untuk Anda pada pagi hari ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya, Salma Mutmainah Sujono, pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasama Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.